صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا وحبيبنا وجهرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ولبيته أجمعين وجميع أولياء الله في هذه القرية خصوصا بالبركة والكرامة شيخ القادر الجيلاني شبهار النقشباني حضرة إمام حضرة شيخنا المكرم شيخ متتب السنباس بن عبد الغفار شيخ عبد الله مبارك بن محمد حضرة شيخنا المكرم شيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين جميع أولياء الله في هذه القرية في هذه البلاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah. Semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan pelayanan kepada umat. Para sesepuh, para tokoh masyarakat, para muallim yang saya hormati, juga seluruh jemaah salat subuh, semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah sholihah. Insya Allah. Para bapak dan saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita masuk tanggal 15 Sya'ban, yang semalam para penggiat amaliyah sholihah telah melakukan kegiatan menyambut diangkatnya amaliyah kita selama setahun oleh malaikat dan diganti dengan catatan yang baru. Semoga dalam menambah tulisan-tulisan di lembaran-lembaran baru amaliyah-amaliyah sholihah kita senantiasa menghiasi catatan amal mulai malam tadi hingga di nisfu Sya'ban tahun berikutnya. Amin. Allahumma amin. Para bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kehidupan kita semua memiliki banyak problematika, itu wajar. Banyak permasalahan hidup, itu wajar. Karena kita memang makhluk Allah, akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa hidup nyaman saja, ujian-ujian untuk bisa hidup nyaman itu banyak. Oh ya, betul nggak? Contoh, hidup nyaman itu kalau kita tidur nyenyak, betul nggak? Tidur nyenyak itu macam-macam sih memang.
Tapi ada yang tidur nyenyak harus dengan kasur yang empuk, begitu kan? Meskipun memang ada saja orang yang nggak membutuhkan kasur empuk, dia bisa tidur nyenyak, gitu. Ya, tapi untuk mencapai itu semua pastinya ada yang disebut dengan perjuangan, ada yang disebut dengan mujahadah. Ya, kita berjuang untuk mencapai apa yang kita inginkan itu. Kecuali orang yang memang tidak punya keinginan. Orang yang sudah mengenolkan dirinya, tidak ada keinginan dalam dirinya. Ya, maka orang-orang seperti itu, innila uridu illa urida. Aku nggak punya keinginan kecuali keinginan engkau. Jadi yang berjalan adalah iradah Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Untuk menjadi orang seperti itu nggak bisa dilatih dengan instan. Dia harus belajar terus-menerus untuk mendamaikan diri dengan kolbunya sendiri. Kan ada orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya. Ya, ada orang yang belum bisa berdamai dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini rupanya sesuatu yang baik kita pelajari. Bentar ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala termaktub di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran surah 25 ayat 2. Jadi Allah Subhanahu wa taala udah ngatur semuanya. Peredaran bumi, matahari, bulan, dan planet-planet yang lain sesuai dengan lintasannya. Sudah qadarnya Allah Subhanahu, sudah qadar dan qadarnya Allah. Meskipun kemudian ada yang hancur gitu ya, tetapi Allah mentakdirkan tidak bertabrakan dengan planet-planet. Selain itu, di planet-planet yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, Allah lindungi dengan atmosfernya masing-masing. Sehingga kalau ada benda-benda asing yang jatuh dari langit sudah dicegah oleh atmosfer di atas langit kita ini. Gitu. Juga benda-benda yang ada di atas langit, di atas planet-planet itu, termasuk kita semua yang hadir. Ya. Itu sudah ditentukan takdir Allah Subhanahu wa taala, qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Gerakan kita ke sana kemari, mulai dari bangun tidur lalu sampai beraktivitas kemudian tidur kembali, itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wisono catatane gitu ya, sudah ada catatannya. Begitu juga rezekinya sudah diukur oleh Allah. Nggak akan berkurang, nggak akan berlebih. Kalau menurut qadar Allah Subhanahu wa taala ternyata berlebih, tentu akan Allah kurangi. Itu. Entah dengan model apa pengurangan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu.
Atau yang hari ini kurang beruntung, kalau takdirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian memang rezekinya udah segitu, akan ditambah juga. Gitu ya. Itu keimanan kita terhadap takdirnya Allah. Ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan pada sunnatullah itu. Sunnatullah, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air akan mencari jalannya. Itu alamiah. Kalau air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sepanjang ada jalannya air, maka air tidak akan mengganggu manusia. Cuma salahnya manusia pengennya tinggal di tempat mengalirnya air. Itu salahnya dia. Dia bikin rumah di daerah aliran sungai. Ketika debit air tinggi, penuh darah aliran sungainya, meluber sampai ke sisi kanan dan kirinya, ya rumah-rumah yang di sekitar daerah aliran sungai bakal kena. Gitu. Kalau dia memang pengen tetap tinggal di situ, bikin tanggul. Tanggulnya yang kuat. Dan harus dipelihara, jangan sampai ada retak yang kemudian menjadi bocor, akhirnya terjebol. Kemarin di Pinanggeria ya, Masya Allah, jebol juga, padahal udah di tanggul. Yang khawatir kayak begitu tuh Pak. Sama kayak di Jakarta Utara sekarang nih Pak. Tinggi permukaan air laut itu melebihi tinggi permukaan darat. Ngeri. Kalau lewat kawasan Cilincing gitu, ke kawasan pantai utaranya Jakarta, Jakarta Utara situ, waduh, udah ngeri dah itu. Kalau tanggulnya jebol, udah banjir semua. Oke, jadi itulah sunnatullah. Termasuk adalah ketika pohon-pohon yang di atas gunung yang menahan air dengan akar tunggangnya yang kuat, menahan tanah juga. Kalau itu pun ditebangi, maka yang terjadi adalah siap-siap aja banjir bandang gitu ya. Seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Ketentuan yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiy min harajin fi ma faradallahu lahu, sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Sunnatullah yang telah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang berlaku. Menjadi seorang nabi, menjadi pilihan Allah, memang tidak diingin-inginkan oleh para nabi Allah. Tetapi Allah memberikan pilihan kepada orang-orang tersebut, pada orang-orang mulia tersebut. Namun biasanya ketika seseorang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, cobaannya tentu lebih besar dibandingkan umat biasa. Nggak usah dalam predikat nabi, predikat sebagai pemimpin masyarakat biasa saja, cobaannya itu juga banyak, Pak. Ya, jadi ketua RT misalkan, cobaannya juga banyak, Pak. Ujiannya banyak jadi ketua RT, sama ketua RW, ya.
Pokoknya setiap pemimpin itu ujiannya selalu akan ada dan tidak sedikit ujiannya, karena itu merupakan sesuatu yang kalau dalam bahasa kita, bahasa sekarang itu handphone yang baru kita beli itu ada bundlingnya. Ya. Ada bundlingnya, Pak. Bundlingnya dengan apa? Nah, dengan paket data misalnya gitu. Nah, seorang pemimpin juga begitu, bundling dengan ujian-ujian yang akan dia hadapi. Makanya disitulah apa yang disebut dengan ujian tentang kepemimpinan, ya. Termasuk presiden kita hari ini ya. Ini ujiannya banyak nih, ya. Dia harus hadapi bencana alam, dia harus menghadapi perubahan geopolitik, dia harus hadapi perkembangan ekonomi, dia harus hadapi apa yang dia rencanakan tidak sesuai dengan apa kenyataannya, gitu ya. Masya Allah. Orang mau jadi presiden itu memang cobaannya banyak, Pak. Makanya jangan pengen jadi presiden. Ya. Oke. Nah, pertanyaan. Lalu bagaimana keyakinan kita terhadap adanya qada dan qadar? Nah, jawabannya adalah hendaklah kita meyakini bahwasannya seluruh perbuatan manusia, baik yang membutuhkan usaha atau yang disebut dengan ikhtiari seperti berdiri, duduk, makan, dan minum, maupun tanpa usaha yang disebut dengan idtirari seperti jatuh, semua itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik yang sifatnya ikhtiari maupun idtirari, yang ikhtiari yang kita usahakan, ya, seperti yang otak kita itu disetel oleh kalbu kita supaya melakukan ini dan itu. Nah, itu adalah takdir Allah. Contoh Pak Haji Ramayadi nih, pengen dakwahnya ke dunia internet. Dia harus ikhtiarkan. Ikhtiarnya apa? Dia harus beli peralatannya, disiapkan peralatannya. Supaya bagus bagaimana caranya. Dia ikhtiar tuh. Ya, selalu planning, apalagi. Ketika mengedit pun dia selalu planning gimana caranya supaya hasil suntingannya itu bagus. Nah, keinginan seperti itu dimunculkan oleh Allah kepada kalbunya. Disetel kalbunya mengarah kepada mukhun, kepada otaknya, lalu otaknya bekerja. Nah, gitu. Ya. Oh, ada nih dana untuk beli alat ini, alat itu. Nah, itu namanya ikhtiar, Pak. Bapak bangun tidur hari ini, lalu kemudian membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bisa mengucap seperti itu karena apa? Karena diajarin dulu. Muncul pilihan untuk membaca doa itu karena pernah diajarin. Tetapi kalau nggak pernah diajarin atau nggak pernah diajarin tapi nggak pernah mau melaksanakan, nggak pernah mau mengamalkan, maka yang terjadi ikhtiarnya dia tidak mengucapkan doa itu. Ya, nah itu disebut dengan takdir ikhtiari. Tapi ketika bangun hilang keseimbangan, kena hipertensi, kehilangan keseimbangan dia, jatuhlah dia. Nah itu. Nah itu yang jatuh itu dia nggak rekayasa, dia nggak nyari-nyari, tapi dia jatuh. Nah itu takdir Allah yang terjadi pada dia, namanya disebut dengan idtirari. Sesuatu yang dia tidak inginkan, sesuatu yang dia tidak cita-citakan, sesuatu yang dia tidak planning, tidak rencanakan. Idtirari. Sama kayak rezeki kita yang kita ikhtiarkan melalui usaha kita, bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga, di sebuah kedinasan, swasta maupun pemerintah.
Itu ikhtiar kita. Oh, dengan usaha ini kita akan dapat upah sekian. Itu ikhtiar. Tapi ada kalanya sesuatu yang tidak kita ikhtiarkan, Pak. Bapak nyumbang ke masjid 1 juta misalkan, ya, untuk kegiatan dakwah, nyumbang ke masjid. Dia nggak bisa dipikir, nggak pernah dipikirin lagi. Pokoknya gue nyumbang aja gitu. Tapi keluar dari masjid setelah nyumbang, tiba-tiba ada tawaran proyek tawaran proyek ini, tawaran proyek itu, padahal kita nggak rencanakan. Itulah yang disebut dengan ittirari. Ya. Nah, dan semua itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan qada atau ketentuan itu telah dibuat Allah sejak zaman azla. Ya, atau zaman azali. Zaman sebelum ada sesuatu kecuali Allah. Dan pengetahuan Allah tentang semua itu telah ada sebelum hal tersebut terjadi. Maka disebutlah Allah disebut dengan superiority. Itu. Ya. Karena Allah yang mengadakan semuanya. Allahu awwalu wal akhir. Allah yang paling awal juga yang paling akhir. Ya. Sementara makhluk ini semua adalah baru. Babi'. Ya, semuanya adalah baru. Kata lainnya adalah hadis, ya, sesuatu yang baru. Kalau memang Allah adalah sang pencipta segala perbuatan manusia, bukankah berarti manusia adalah majbur atau dipaksa dalam setiap perbuatannya? Dan setiap yang dipaksa maka tidak berhak mendapatkan pahala atau siksa. Nah, ini kan pertanyaan logika yang seakan-akan benar tetapi bisa menyesatkan. Manusia tidaklah dipaksa sama sekali, karena dia memiliki keinginan sendiri yang dapat mengantarkannya ke sisi baik atau sisi buruk. Ya, selain memang ada takdir Allah, tapi kan Allah wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi diri dan penyempurnaan bentuk diri tersebut Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada diri fujur, keburukan, wa taqwaha, dan takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang selalu mensucikannya. Artinya pilihan-pilihan itu sudah Allah berikan. Khayar, pilihan-pilihan itu sudah Allah berikan. Mau milih yang baik, mau milih yang buruk. Pilihan baiknya kata Allah kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, ya, makanlah oleh kalian berdua. Ya. Semua yang ada di al-jannah. Itu. Wa kula rogodan haitsu syi'tuma. Tapi ada satu ketentuan yang tidak boleh dilakukan. Syarat dan ketentuan. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan kalian berdua dekati pohon itu. Udah dibatasin itu doang tuh. Kalau kayak zaman kita namanya police line, garis polisi. Udah, kalau udah ada police line jangan dilewati, jangan dilanggar. Itu udah prerogatifnya pihak keamanan, ya, untuk melakukan apa? Olah TKP, disebutnya begitu. Olah tempat kejadian perkara. Allah kasih police line kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi karena Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah memberikan ilham kepada manusia fujur dan takwa, maka yang terjadi ketika orang lagi jauh dari Allah, maka yang dekat kepada dia adalah selain Allah. Itu aja rumusnya, Pak. Orang ketika lagi jauh sama Allah,
yang dekat sama Allah adalah selain Allah. Rumusnya itu doang. Paham maksudnya? Paham ya? Maka kemudian yuk kita sama-sama usahakan untuk selalu dekat dengan Allah. Sebab kalau kita dekat dengan Allah, maka yang dikasih adalah pilihan-pilihan terbaik yang Allah akan berikan kepada orang itu. Tapi kalau dia lagi jauh sama Allah, maka yang terjadi adalah bukan pilihan-pilihan baik yang Allah berikan kepada orang itu, sebaliknya pilihan-pilihan yang diberikan oleh pihak-pihak selain Allah. Kuncinya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah menjadi wali, menjadi pembimbing, menjadi pelindung, menjadi teman setia. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari kalbu mereka yang tadinya kegelapan digantikan dengan cahaya. Itu kalau orang selalu bersama dengan Allah. Sekelas Nabi Adam pun ada kalanya kalbunya tidak lagi sama dengan Allah. Di Al-Jannah itu iblis datang membisikin Nabi Adam alaihi salam, Dam, ente tahu nggak, lu kenapa kagak boleh deketin itu pohon? Sebab kalau deketin lu pohon bahkan makan buahnya, lu nggak boleh jadi golongan malaikat. Lu nggak akan mendapatkan status keabadian yang seperti malaikat-malaikat pernah lakukan, yang seperti malaikat-malaikat hari ini dapat. Lu nggak akan dapat bagian itu. Maka ternyata ditawari ketika sedang tidak dekat dengan Allah, ditawari dengan iming-iming. Iming-iming apa? Iming-iming keabadian, iming-iming status quo. Kalau orang memang sudah mendapatkan kekuasaan, nggak pengen kekuasaan yang dia pegangnya ini lepas dari dirinya, maka kemudian setelah menjadi penguasa, dia lindungi tuh semua yang membuat dia akan bertahan menjadi penguasa terus. Caranya apa? Caranya banyak berbagi kepada orang-orang yang akan mendukung kepada dia supaya dia setuju bahwa dia ini akan menjadi penguasa terus. Sebab Pak, iming-iming menjadi penguasa itu, fasilitas-fasilitas menjadi penguasa itu banyak. Nggak usah materi, penghormatan dari orang itu banyak ketika dia menjadi penguasa, menjadi pejabat. Sudah tidak menjadi pejabat, orang udah lagi nggak mau lihat dia. Itu kekuasaan, Pak. Nah, ketika penguasa, pejabat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia dekat dengan selain Allah. Ketika dia dekat dengan selain Allah, maka pilihan-pilihan dari selain Allah lah yang berlaku pada dirinya. Maka ikhtiar yang dia lakukan adalah sesuatu yang jauh dari Allah. Maka kita nggak berhenti berdoa kepada para pemimpin kita, kepada Allah untuk para pemimpin kita. Ya Allah, lindungi para pemimpin kami, lindungi para penguasa di daerah kami, supaya mereka selalu Engkau bimbing ya Allah. Untuk apa? Agar mereka dalam memberikan aturan-aturan, memanage kita semua selalu diilhami oleh apa? Oleh ketentuan-ketentuan Allah yang baik. Itu Pak ya. Aduh, ini sangat filosofis sekali. Jika ia menggunakan kehendaknya ke sisi yang baik, maka menjadi nyatalah kebaikan ia kehendaki, dan ia akan mendapat pahala atas hal itu karena telah berbuat baik. Dan kehendak juz'iyahnya bergantung pada sisi baik itu. Itu yang Allahu waliyul ladina amanu
yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Oh, Masya Allah. Dan orang-orang yang kufur itu tidak hanya kafir ajali, kafir sejak dari awal, bisa jadi tadinya muslim tapi karena sering menutupi, sering mengkafar, sering menutup, karena kufur itu dari kata kafaro, isim fa'ilnya adalah kafir, ya. Orang muslim saja kalau dia sering menutupi hidayah dari Allah, ngaku dia sebagai muslim, KTP-nya adalah Islam, tapi hidayah Allah tidak mau dia terima, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir ke masjid, nggak mau hadir ke masjid dalam rangka ibadah, dipanggil oleh Allah untuk bersodakoh, sementara sodakoh itu nanti bahkan sebenarnya akan mengangkat derajat dia, tapi dia hiraukan, tidak dihiraukan olehnya, dibagenin aja kata orang Betawi, betul ya, bagenin, dibiarin aja, itu panggilan dari Allah, ya, tawaran-tawaran dari Allah, diamin baik. Sama seperti orang yang lagi kebanjiran, banjirnya udah tinggi sampai wuwungan rumah, dia ada di atas wuwungan, ada perahu karet datang, Pak, Bu, yuk ngungsi. Itu sebenarnya pertolongan Allah tuh, Pak, Bu. Yuk ngungsi, apa kata dia? Enggak di sini baik, harta saya masih banyak di bawah. Padahal ancaman banjirnya makin tinggi itu, dia masih tetap bertahan di atas wuwungan. Sementara banjir makin tinggi, makin tinggi. Akhirnya hanyut. Padahal pertolongan Allah udah datang, perahu karet udah ada. Kenapa ikhtiar ini tidak dia ambil? Pilihan ini dia tidak ambil. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah, gitu, Pak. Ya. Jadi begitu. Ketika dia menutup hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terjadi apa? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, yang menjadi walinya, yang menjadi pelindungnya adalah taghut, adalah kegelapan. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Kegelapan itu atau taghut itu mengeluarkan dari kalbu mereka yang tadinya ada cahaya digantikan dengan kegelapan. Itu yang terjadi ketika Nabi Allah Adam alaihissalam menyalahi aturan Allah, tidak menghiraukan apa yang telah Allah larang. Yang terjadi adalah berbuat zalim kepada diri sendiri, gitu ya. Nah, apabila kehendaknya memilih sisi buruk, maka menjadi nyatalah keburukan yang ia kehendaki, dan dia mendapat siksa atasnya karena keburukan itu terjadi karena keinginannya, dan kehendak juz'iyahnya bergantung pada sisi buruk itu. Jadi nggak bisa menyalahkan Allah karena Allah berikan qada itu, memberikan takdir itu, kemudian karena dirinya tidak bersikap, artinya dia pasrah sumerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti keburukan yang saya lakukan ini bersumber dari Allah. Lah, keburukan yang dia lakukan karena ikhtiarnya, karena pilihan-pilihannya, gitu, Pak. Ya. Bapak hadir di sini mendengarkan tausiah, mendengarkan ayat-ayat Allah dipaparkan, pilihan bapak-bapak. Sepulang atau seusai sholat subuh nggak pulang dulu. Ingat bahwa pernah diajarkan duduk antara setelah sholat subuh sampai menjelang syuruk matahari, dilakukan dengan berzikir, membaca Quran, membahas ilmu-ilmu Allah, taklim, lalu kemudian setelah syuruk matahari dia sholat sunnah 2 rakaat,
maka Allah berikan pahala kepadanya sebanding dengan pahala orang yang berhaji dan berumroh sempurna. Ada pilihan itu, maka dia tetap diam di rumah, dia tetap diam di masjid. Ada pilihan itu. Ada pilihan, kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, ente duduk diam di majlis ilmu, ente kagak pegang kolam, ente nggak nulis satu huruf pun, itu lebih baik bagi ente daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Itu nilai sodakohnya kenceng Pak, cuannya tinggi kalau tanah sekarang mah itu. Ya, ini pilihan-pilihan baik dari dua dalil dari sekian banyak dalil-dalil yang mengukuhkan kita untuk berdiam di masjid antara setelah sholat subuh sampai syuruk matahari. Ikhtiar kebaikan. Tetapi ada ikhtiar yang tidak dia lakukan. Oh, mungkin ikhtiarnya karena hari ini ada jam kerja yang pagi banget, saya nggak bisa untuk hadir di hari kerja. Ikhtiar, nggak salah ikhtiarnya, bagus karena dia punya niat untuk beribadah kepada Allah juga. Apa ibadahnya? Menafkahi keluarga. Ada ikhtiar dia, dengar salat subuh, dengar ajan subuh, lalu kemudian dia tutup itu telinganya dengan selimut, anakan tidur dingin-dingin begini gitu ya, kata orang Jawa berdinding namanya Pak ya kalau lagi dingin begini ya. Aduh, mendingan tidur mending selimutan wae, mendingan kemulan aja dah. Nah, itu pilihan dia, karena ketika itu dia nggak ingat dengan pesan-pesan dari Allah, dengan pesan-pesan dari Rasulullah. Kenapa? Saat itu dia lagi jauh dari Allah. Ya itu Pak. Jadi rumusnya gitu aja sebenarnya Pak. Deketin Allah terus, maka takdir-takdir baiklah yang akan berjalan kepada kita. Ketika kita jauh dari Allah, maka takdir-takdir buruk yang akan terjadi kepada kita karena pilihan kita. Bukan karena Allah yang ngejeburin kita ke dalam keburukan, tetapi karena memang kita memilih untuk ada di situasi buruk itu. Gitu ya Pak. Orang-orang kaya zaman sekarang itu dia punya pilihan hidup sebelum menjadi kaya. Dia usaha dulu dari kecil. Tuh yang namanya Bob Sadino, walaupun saya kisahkan dia bukan orang muslim ya, walau Bob Sadino itu dagang Pak dari kecil, dagang telur asin keliling kampung itu. Lalu kemudian terus menerus dia usaha, terus menerus dia berikhtiar, maka naluri bisnisnya terbangun. Pak Nasul punya banyak kawan-kawan, saudara-saudara orang Padang. Betul ya? Karena memang aslinya Padang. Orang Padang nggak sekolah tapi usahanya bagus. Ada orang kaya tapi nggak sekolah, ada orang Padang. Banyak. Pilihan Pak, pilihan. Itu. Takdir Allah sampai kepada dia juga karena pilihan. Paham ya? Oke, sampai ada yang nanya lagi kepada kita, kepada ulama. Berilah sebuah contoh yang dapat memudahkan kolbu, hati nurani, untuk memahami bahwasanya seorang hamba nggak dipaksa atas perbuatannya. Dijawab oleh ulama, setiap manusia memungkinkan untuk mengetahui bahwa ia tidak dipaksa atas segala perbuatannya. Sebagai contoh, dia bisa membedakan saat tangannya menulis dan saat gemeter. Karena gerakan tangan saat menulis, sesungguhnya gerakan itu disandarkan kepada dirinya dengan mengatakan, aku menulis dengan usaha dan keinginanku. Oke? Nah, adapun gerakan tangan saat gemetar,
maka hal itu tidak bisa disandarkan pada dirinya, terjadi di luar kehendaknya, dan dia tidak mengatakan aku menggerakkan tanganku, namun dia mengatakan sesungguhnya hal itu gerakan tanganku saat gemetar terjadi di luar keinginanku. Itu contoh sederhana bahwa manusia tidak dipaksa untuk melakukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berdasarkan ikhtiarnya. Paham Pak? Ya Allah, mudah-mudahan dipahami ya. Ada waktu 5 menit untuk diskusi, saya nggak akan perpanjang lagi dulu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Jelimet Pak? Enggak ya. Pokoknya takdir Allah itu Pak, selama kita imani apa yang terjadi pada diri kita dan kita bersyukur kepada Allah apa yang telah terjadi baik maupun buruk kepada diri kita menurut ukuran kita, tapi insya Allah itu adalah hal yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kewajiban bersyukur. Rumusnya ya, siapa orang yang bersyukur pasti akan Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Bapak-bapak, saudara-saudara bisa hadir di majelis ini istiqomah bersyukur, nanti Allah tambah lagi keinginan-keinginan baik yang lain, insya Allah. Gitu. Ada yang mau didiskusikan? Cukup. Pak Haji kayaknya mau ngomong? Enggak? Cukup ya? Mudah-mudahan Allah berikan ikhtiar-ikhtiar yang baik bagi kita. Termasuk nih kita lagi ngisi catatan baru kita sejak semalam. Minta sama Allah bahwa catatan-catatan baik yang bisa diberikan oleh Allah bisa kita lakukan selama setahun ke depan.